Dan untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus mudik Lebaran 2025, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Gerbang Tol Cikampek Utama dan juga Jen Cahyani di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore, rekan-rekan. Saya akan ke Salam terlebih dahulu. Salam, bagaimana situasi terkini di Tol Cikampek Utama saat ini? Ya, Diandra dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama begitu sudah tampak normal di kedua arah. Bahkan kalau terlihat di layar televisi Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa untuk arus lalu lintasnya, untuk volume kendaraan yang melintas di kedua arah ini cenderung sangat lengang begitu. Karena memang untuk volume kendaraan yang akan melintas menuju ke tol Jawa ini diprediksi hanya tinggal kurang lebih 10-20% saja. Dan untuk skema pemberlakuan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way dan juga ganjil genap, ini memang sudah tidak diberlakukan lagi, mengingat jumlah volume intensitas kendaraan yang melintas untuk menuju ke tol Jawa ini sudah jauh lebih berkurang jika dibandingkan dengan hari-hari lalu, karena memang untuk puncak arus mudik sendiri ini sudah terjadi pada 28 Maret yang lalu. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa hingga pukul 18.32 tadi sudah ada sebanyak kurang lebih 33.000 kendaraan yang melintas untuk menuju ke tol Jawa. Tentu jumlah ini sangat berbeda jika kita bandingkan pada hari kemarin, yang memang untuk volume kendaraan yang melintas untuk menuju ke tol Jawa terdapat sebanyak kurang lebih 94.000. Dan dari itu juga dari pihak Kakor Lantas maupun juga PT Jasa Marga ini akhirnya menutup untuk skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way dan juga ganjil genap. Dan saat ini juga dari pihak Kakor Lantas Polri maupun juga Jasa Marga saat ini juga tengah melakukan mitigasi untuk skema rekayasa lalu lintas di arus balik Lebaran nanti, yang memang untuk puncaknya sendiri akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April mendatang. Dan dari pihak PT Jasa Marga ini juga turut memberikan diskon tarif tol begitu sebesar 20% yang akan dimulai di momen arus balik Lebaran pada tanggal 3 dan juga 4 April serta di tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Salam Rahmat langsung dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Dan selanjutnya kita akan ke Semarang. Ada Jen Cahyani di Gerbang Tol Kalikangkung. Bagaimana suasana terkini di sana, Jen? Ya, Diandra dan juga pemirsa, untuk suasana saat ini di Gerbang Tol Kalikangkung sendiri cukup lengang di kedua arahnya, karena saat ini untuk sistem rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah nasional sudah diberhentikan atau sudah tidak berlaku, di mana saat ini kedua jalur, baik jalur A maupun jalur B, keduanya sudah berfungsi secara normal. Kemudian saat ini di Gerbang Tol Kalikangkung sendiri juga sudah tidak ada antrian di setiap gardu tolnya. Kalau kita pantau memang cenderung tidak ada antrian, ataupun antrian hanya 1-3 kendaraan atau mobil saja. Kalau yang sebelumnya pada puncak arus mudik pada tanggal 28 Maret lalu, ini kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Kalikangkung ada sebanyak hingga 68.000 kendaraan. Namun hari ini sudah menurun secara signifikan, yakni hanya 16.000 kendaraan saja. Dan kita akan terus pantau seperti apa situasinya, karena kalau kita lihat memang semua gardu tol juga berfungsi untuk baik dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa maupun dari Semarang menuju ke arah Jakarta. Ada 10 gardu utama, kemudian ada 4 gardu satelit yang sudah berfungsi secara normal. Dan kita juga tadi sempat memantau di tol dalam kota, kemudian tol terusan dari Gerbang Tol Kalikangkung ya, yang sebelumnya sempat diterapkan sistem one way atau satu arah dari kilometer 428 sampai 442 keluar tol Bawen, yang saat ini juga sudah normal, sudah lancar, bahkan cenderung lengang, sudah tidak ada kepadatan, tidak ada antrian kendaraan di jalan tol di Gerbang Tol Kalikangkung maupun setelah Gerbang Tol Kalikangkung. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jen Cahyani, langsung dari Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Salam Rahmat di Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat malam dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, satu hari jelang Lebaran, calon penumpang masih memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. 750.000 lebih tiket sudah terjual untuk perjalanan kereta api jarak jauh dari Daob 1 Jakarta di masa mudik Idul Fitri 2025.
PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta mulai mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang angkutan Lebaran 1446 Hijriah. Data menunjukkan kenaikan jumlah penumpang telah mencapai 72% dari total kapasitas 1 juta tempat duduk yang disediakan selama periode angkutan Lebaran 2025. Untuk mengatasi kelonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 362 perjalanan kereta api tambahan. Sementara itu di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, antrean mobil yang akan menyeberang ke Bakahuni masih memadati kantong parkir. Ratusan mobil pemudik terlihat antre menunggu giliran masuk ke dalam kapal. Meski demikian, situasi di pelabuhan masih terpantau lancar. Kita menjadi saksi sejarah ya. Ini salah satu pengaturan mudik terlancar setidaknya sejak tahun 2000. Jadi saya ini perantau dari Lampung sejak tahun 2000 sampai sekarang ya. Tiap mudik ini salah satu yang terlancar adalah tahun ini ya. Jadi kita tadi dari Jakarta cuma 1 jaman ya sampai di sini, luar biasa, dan sampai di sini bagus. Saya juga pantau kemarin dengan Pak Kakor Lantas ya. Bukan hanya di Merak rupanya ya, bukan hanya di wilayah Banten, hampir di seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar jaya. Ya, khusus untuk di Banten kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, Pak Dirut ASDP, ini alumni Komisi 3 nih Pak Dirut nih, Pak Wakapolda juga rekan kami, Pak Kapolres Cilegon, Pak Kapolsek yang mengatur luar biasa. Saya pantau dari beberapa hari kemarin di Merak ini sangat-sangat lancar sekali. Semoga sampai besok akan terus lancar dan minim kecelakaan. Sampai juga nanti arus balik juga kembali lancar. Mungkin itu. Ya, tahun-tahun berikutnya ini juga harus minimal bertahan seperti ini dan kalau bisa terus meningkat. Pemirsa, sehari jelang Lebaran, ribuan pemudik masih memadati stasiun Surabaya Gubeng. Mayoritas pemudik tiba dari Jakarta dan banyak juga yang berangkat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Sehari jelang Idul Fitri, lebih dari 21.000 pemudik berangkat dari sejumlah stasiun kereta api di Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya di stasiun Surabaya Gubeng. Sementara pemudik yang tiba di Surabaya mencapai lebih dari 48.000 orang. Puncak arus mudik di stasiun Surabaya Gubeng telah terjadi Jumat lalu. Selama masa angkutan Lebaran, Daob 8 Surabaya mengoperasikan 49 kereta jarak jauh reguler dan 9 kereta tambahan. Arus mudik ini, Daob 8 Surabaya memberangkatkan lebih dari 220.000 penumpang mulai tanggal 21 Maret hingga hari ini. Data tersebut masih akan terus bertambah karena keberangkatan kereta api di Daob 8 Surabaya masih akan terjadi hingga nanti malam dan penjualan tiket bisa dilakukan secara online. Mayoritas penumpang yang berangkat dari Daob 8 terbanyak tujuan ke Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan juga ke Banyuwangi. Adapun daerah tujuan yang paling banyak dituju pemudik adalah Jakarta, Bandung, dan Semarang. Jalannya arus mudik di stasiun Surabaya Gubeng terpantau aman dan kondusif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama kembali normal di kedua arah. Skema rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow yang sebelumnya diterapkan resmi dicabut. Acara ini dipersembahkan oleh Korlantas Polri resmi mencabut skema rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 Kalikangkung. Tak hanya itu, rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 57 hingga kilometer 70 juga sudah tidak diterapkan.
Hal ini karena jumlah volume kendaraan menuju tol Jawa sudah menurun dan sudah lewati masa puncak arus mudik Lebaran 2025 pada 28 Maret lalu. Sementara di ruas tol Kalikangkung, Jawa Tengah, volume kendaraan mulai menurun. Arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar dan tidak ada antrean. Traffic counting turut mengalami penurunan di bawah angka 5.000 kendaraan per jam. Kepolisian terus imbau pemudik untuk pastikan saldo e-tol mencukupi dan tidak berbuka puasa di bahu jalan agar tak membuat antrean panjang. Pemirsa, jamaah Mahfilud Luror di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember, menunaikan salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini. Hal tersebut dilakukan para jamaah karena berpuasa lebih awal. Jemaah Mahfilud Luror yang berada di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember, menunaikan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini. Selain diikuti santri dan jemaah, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Besar Pondok Pesantren Mahfilud Luror itu juga diikuti warga Kabupaten Bondowoso, karena letak pondok pesantren tersebut berada di perbatasan Jember dan Bondowoso. Pondok Pesantren Mahfilud menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada 30 Maret 2025 berdasarkan hitungan kitab Nushatul Maja'alis wa Muntahobul Nafa'ais. Dan metode itu diterapkan sejak tahun 1826 sehingga tidak menggunakan metode hisab dan ruqyat. Puasanya lebih awal sini. Mahfilud Luror. Mahfilud Luror. Memang setiap tahun begini atau gimana? Ya, setiap tahun memang hari rayanya lebih awal dari pemerintah. Puasanya gimana, Pak? Ya lebih awal juga. Alhamdulillah, karena memang letak dari pondok ini di tikungan di perbatasan, maka kita dari 3 pilar melaksanakan pengamanan secara bersama-sama dari TNI, dari Polri, dan dibantu oleh satgas-satgas yang ada di pondok. Sebelumnya, umat muslim Pondok Pesantren Mahfilud Luror memulai puasa sehari lebih awal dari penerapan pemerintah Indonesia karena penetapan awal puasa yang dilakukan di Pondok Pesantren ini berdasarkan keyakinan yang menggunakan acuan sistem humasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan jemaah Uswatun Hasanah di Kabupaten Purwakarta juga melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal. Begitupun dengan jemaah An-Nazir di Goa, Sulawesi Selatan yang melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Sholat Id lebih awal dilaksanakan ratusan jamaah Baitul Quran As-Salam di Cirebon, Jawa Barat. Mereka melaksanakan sholat Id di sebuah halaman Lawang Gada, Pekalipan, Kota Cirebon pada Minggu pagi. Penetapan lebih awal bulan Syawal, jamaah Baitul Quran As-Salam di Cirebon berdasarkan hitungan kalender Rutiatul Hilal Kurbal, di mana bulan sudah nampak terlihat di beberapa negeri, di antaranya di Arab Saudi, Mesir, Libanon, dan Palestina, serta negara Timur Tengah lainnya. Di Purwakarta, Jawa Barat, sebanyak 250 jamaah Pondok Pesantren Uswatun Hasanah melaksanakan sholat Idul Fitri pada Minggu pagi di halaman Pondok Pesantren. Sholat Id berlangsung lancar dan hikmat. Menurut pemimpin Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Purwakarta, sholat Idul Fitri dilaksanakan lebih awal dari keputusan pemerintah karena mengikuti hilal global yang terlihat di beberapa negara Timur Tengah. Dasar hukumnya adalah pertama bahwa matla atau juga hilal yang kita gunakan itu adalah hilal global. Bahwa penetapan ketika misalnya kita di Indonesia tidak bisa melihat meru'yat hilal, maka kita menunggu beberapa hilal yang juga melewati negara-negara yang lainnya. Dan ini adalah berdasarkan pendapat jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan Hambali, kecuali Syafi'i.
Sementara itu, ratusan jamaah An-Nadzir di Kelurahan Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi juga melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Jatuhnya 1 Syawal 1446 Hijriah ini ditetapkan oleh jamaah An-Nadzir setelah mengamati perjalanan bulan sejak awal masuknya Ramadan hingga 3 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Selain mengamati perjalanan bulan, jamaah An-Nadzir juga melakukan pengamatan dengan melihat tanda-tanda alam seperti terjadinya air pasang puncak. Jamaah An-Nadzir juga menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan menggunakan bantuan aplikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga komunitas Bandung Barokah di kawasan Cimuncang, Kota Bandung, Jawa Barat menggelar sholat Idul Fitri 1446 Hijriah lebih awal. Hitungan Idul Fitri lebih awal berdasarkan hasil ruqyat global dengan patokan hilal di negara Timur Tengah. Ribuan warga Bandung yang tergabung dalam komunitas Bandung Barokah menggelar sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Jalan Cimuncang, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu pagi. Mereka melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal dibandingkan dengan keputusan pemerintah, yaitu 31 Maret besok. Penentuan Hari Raya Idul Fitri komunitas Bandung Barokah ini berdasarkan hasil ruqyat global, di mana hilal Syawal sudah terlihat di beberapa negara Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi. Pihak panitia meminta kepada rakyat Indonesia untuk tidak mempermasalahkan perbedaan Hari Raya Idul Fitri ini karena merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah persiapan dan pengamanan dilakukan menyambut takbiran dan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Rencananya pukul 7 pagi besok, Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Istiqlal, Jakarta. Masjid Istiqlal Jakarta akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang rencananya akan dimulai pada hari Senin 31 Maret besok pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Terpantau pada siang hari tadi, berbagai persiapan dilakukan, mulai dari didirikan tenda berwarna merah putih, beduk yang dihias untuk takbiran, dan juga pengamanan dari petugas gabungan untuk kelancaran pengamanan sholat Idul Fitri. Rencananya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka, kemudian Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, hingga pejabat Kabinet Merah Putih akan melaksanakan sholat Idul Fitri bersama di Istiqlal. Bagi Anda yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri dapat langsung datang ke Masjid Istiqlal tanpa adanya reservasi dikarenakan Masjid Istiqlal memiliki kapasitas 200.000 orang. Presiden Prabowo Subianto turut mengundang masyarakat umum untuk menghadiri acara gelar geria atau open house di Istana Merdeka, Jakarta Pusat saat Hari Raya Lebaran. Masyarakat bisa hadir untuk halal bihalal dan menikmati santapan mulai pukul 9 pagi esok. Besok, insya Allah, 1 Syawal 1446 Hijriah, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Setelah sholat Idul Fitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar geria. Bapak Presiden juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pejabat negara, para duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum untuk dapat hadir di acara gelar geria di Istana Merdeka. Acara nanti akan dimulai pukul 9.00 dan acara ini sekaligus ingin menjadi acara silaturahim nasional, membangun kekeluargaan, membangun kebersamaan di hari kemenangan yang fitri ini. Pemirsa, kehadiran pahlawan super dalam serial Jepang yakni Ultraman Taiga terpantau ikut berdesak-desakan bersama ribuan calon pengguna jasa di Pelabuhan Ciwan dan Kota Cilegon, Banten. Tidak hanya itu, momen unik arus mudik juga terjadi saat pemudik yang menggunakan sepeda motor membawa hewan peliharaannya yakni seekor monyet. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di
di kanal YouTube @officialinews. Dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Mau kemana ini rencana? Mau kalau Kampung Timur lawan monster. Seorang pemudik asal Jakarta menuju Lampung tampak mencuri perhatian saat berada di kerumunan ribuan pemudik lain di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Bagaimana tidak, pemudik bernama Diki Satria ini tampak menggunakan kostum berkarakter superhero dalam serial Jepang, yakni Ultraman Taiga. Diki sengaja menggunakan kostum tersebut untuk menghibur para pemudik lain yang kelelahan karena perjalanan jauh. Selain itu, pria yang berprofesi sebagai montir bengkel di Jakarta ini juga mengaku memakai kostum pahlawan super saat tiba di Cilegon. Nantinya kostum yang dia pakai akan diganti apabila sudah di dalam kapal. Lampung Timur. Dari Jakarta. Ini perjalanan, sepanjang perjalanan pakai kostum ini? Enggak, dari Cilegon tadi. Oh, dari Cilegon pakai kostum ini ya? Gimana Mas mudik pakai kostum beginian maksudnya? Ya, biar seru aja. Biar FYP katanya. Biar FYP tetap.